Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Siti Nuriana, mahasiswa dari Stikesmi RPL 2 dari kelas A. Di sini saya akan membuat video tentang edukasi pada ibu hamil tentang tanda dan bahaya kehamilan. Di mana tujuannya yaitu untuk meningkatkan kesadaran ibu hamil terhadap tanda dan bahaya kehamilan sehingga dapat secara cepat dan tepat mencari perawatan kesehatan yang akan mengurangi terjadinya komplikasi. Sasarannya yaitu kepada semua ibu hamil. Assalamualaikum Ibu, perkenalkan saya dengan Dina ya. Saya mahasiswa dari Stikesmi yang sedang PKL di Puskesmas Karangtengah ya Bu. Nah sekarang kalau untuk pertama saya mau menanyakan ibu ini dengan ibu siapa nih untuk konfirmasi kembali. Saya Melati. Oh, Ibu Melati ya. Ibu sekarang ini hamil anak keberapa Bu? Ini kedua. Anak kedua. Terakhir di USG kemarin berapa minggu Bu? Katanya itu 18 bulan. Udah 18 bulan, udah masuk trimester 2 ya Bu ya? Ya. Yang dirasakan sekarang apa Bu? Yang sekarang ini Pegel-pegel. sering pipis juga ya? Sakit, ini udah mulai agak gede Udah mulai ini ya, agak berat ya Bu ya, kenapa ini. Baik Ibu, sebelumnya saya mau menjelaskan ya tujuan saya ke sini karena mau memberikan edukasi tentang tanda dan bahaya pada saat ibu sedang hamil atau tanda bahaya pada kehamilannya. Terus nanti saya akan menjelaskan tentang edukasi ini untuk tanda dan bahaya kehamilan ini. Ibu ada persiapan gitu ya untuk kedepannya seperti apa biar nanti dedeknya sehat, lahirannya juga lancar gitu ya. Baik, untuk waktunya kurang lebih paling 10-15 menit gitu ya Bu ya. Apakah saya mengganggu Bu? Oh enggak, kebetulan saya ibu rumah tangga aja sih. Ini ya. Udah beres pekerjaan di rumahnya? Udah, alhamdulillah gitu ya Bu. Baik, kita mulai aja ya Bu ya. Yang pertama, sebelumnya saya mau menanyakan nih apa yang Ibu ketahui tentang tanda dan bahaya pada ibu hamil ini. Yang Ibu tahu aja deh, yang sebelumnya sudah pernah dikasih tahu gitu dari dokternya, pengalaman dari yang anak pertama gitu Bu. Perdarahan Ya, terus bengkak, pusing, mual, terus pecah ketuban itu di awal gitu ya, atau ada rembesan, gerakan bayi yang nggak aktif gitu ya. Berarti Ibu sudah tahu ya, udah paham, mungkin masih mengingat yang kemarin ya Bu ya, tanda bahaya yang dialami, terus secara keseluruhan atau yang biasanya terjadi juga di tiap trimesternya juga Ibu sudah mengetahuinya ya. Saya mau menjelaskan lagi ya Bu ya, mungkin untuk mengingatkan kembali gitu ya, dari tanda dan bahaya pada ibu hamil ini sendiri gitu ya. Biasanya untuk tanda dan bahaya pada ibu hamil sendiri ini beragam ya Bu, tiap pasien atau tiap ibu hamil itu berbeda-beda gitu ya. Untuk tanda dan bahaya pada ibu hamil ini sendiri, yang pertama, mengalami perdarahan seperti ini pada saat usia kehamilan muda atau trimester 1 itu bisa menjadi tanda terjadinya keguguran gitu ya. Terus atau kehamilan anggur atau kehamilan di luar kandungan yang terganggu gitu ya. Namun jika mengalami perdarahan usia hamil saat tua bisa menjadi pertanda plasenta menutupi jalan lahir. Jadi kalau misalkan sekiranya istilahnya ada terjadi perdarahan ini banyak atau hebat, ibunya terus langsung ke dokter atau ke rumah sakit biar kita ketahui gitu ya, apakah ini memang perdarahan karena janinnya yang lemah atau ada kehamilan yang tidak sesuai gitu ya.
Jadi harus dilihat gitu ya, harus diperiksa juga. Terus trimester 2 itu biasanya seperti ibu ini ya, sering sembelit atau susah buang air. Untuk buang air besar merupakan salah satu kelainan kehamilan yang sering dialami oleh para ibu gitu ya. Kondisi ini terjadi akibat peningkatan produksi hormon kehamilan, pengaruh efisiensi proses pencernaan. Untuk mencegah kondisinya, ibu bisa mengatasi tersebut dengan berbanyak air putih, mengonsumsi banyak tinggi serat makanannya gitu ya. Jadi kalau misalkan ibunya menjadi sembelit, harus banyak minum, banyak makan buah atau makanan yang berserat gitu ya. Terus munculnya stretch mark yang banyak di bagian tubuh, sering juga pertumbuhan seiring dengan pertumbuhan kulit dan otot di banyak bagian tubuh akan meregang. Akibatnya ibu akan mudah mengalami stretch mark atau garis-garis hitam, biasanya di bagian perut ya Bu. Terus karena ini bisa kadang ada yang hilang setelah lahiran gitu ya. Kalau ini terus badan mudah lelah dan nyeri, seperti tadi mungkin ibu ya ada pegal atau kecapean gitu saat kehamilan. Memasuki trimester kedua, rasa lelah dan nyeri menjadi permasalahan yang tidak bisa dihindari gitu ya. Maka jangan heran bila ada merasakan nyeri pada pinggul, punggung, dan panggul gitu. Kondisi ini disebabkan karena mulai dari kurang aktivitas atau terlalu lama duduk atau berdiri, otot yang kaku, hingga kekurangan kalsium gitu ya. Terus sering buang air kecil juga tadi ya, untuk pertumbuhan janin dalam kandungan ibu akan memberikan tekanan pada kandung kemih, sehingga ibunya akan sering merasa ingin buang air kecil gitu ya. Frekuensi buang air kecilnya ini bakal semakin meningkat terjadi pada kehamilan trimester 2 ini gitu. Jadi kalau trimester 1 jarang untuk ke air, trimester 2 ini karena pertumbuhan janinnya jadi makin meningkat, jadi makin sering frekuensi untuk buang air kecilnya gitu. Terus sama kayak seperti yang pertama, ada perdarahan juga ya, merupakan kelainan yang dianggap paling berbahaya pada kehamilan trimester kedua ini. Pasalnya masa ini bisa berujung pada keguguran jika tidak segera ditangani, atau kondisi ini juga sering disebabkan oleh masalah pada plasenta seperti solusio plasenta, persalinan prematur gitu ya, persalinan yang bukan seharusnya atau pada bulannya. Terus plasenta previa atau ruptur arteri, jika mengalami ini harus segera ke dokter atau ke bidan terdekat untuk pemeriksaan kehamilannya gitu ya. Terus ada susah tidur gitu ya, ibunya juga susah tidur pada sama ya, berarti di trimester 2 ini juga ibunya mengalami susah tidur, cenderung sulit tidur. Kedua muda ini sulit tidur ini mungkin disebabkan oleh perubahan hormonal yang membuat ibu rentan mengalami rasa cemas, khawatir, bahkan perubahan metabolisme gitu. Tidak jarang ibu mengalami mimpi buruk saat tidur yang bisa membuat mereka merasa takut atau trauma. Jadi istilahnya ibunya cemas atau khawatir dengan kondisinya, atau ada sedang memikirkan yang lebih jauh atau yang lainnya gitu ya. Nah, penurunan gerakan bayi yang secara signifikan atau tidak aktif tadi gitu, apalagi kalau udah trimester 3 kan biasanya harusnya lebih aktif gitu ya, lebih harus diwaspadai. Apalagi kalau misalkan dedenya benar-benar tidak ada pergerakan sama sekali, biasanya sehari ada pergerakan 4-5 kali, ini ternyata ini berkurang, kita harus waspada, harus dilihat juga gitu ya, harus harus aware gitu ya Bu ya, kenapa nih nggak gerak, harus sering dirangsang si dedenya, diajak ngobrol kayak gitu biar tahu gitu ya. Mungkin itu aja Ibu yang saya jelaskan. Untuk ininya yang tadi saya sebutkan di trimester 2, apakah Ibu mengalaminya? Ya, Yang saya sebutkan tadi kayak cepat letih, lesu, terus sering buang air kecil juga sama ya. Baik kalau gitu berarti kalau misalkan
Jika ibu tidak ada untuk seperti tadi, kalau misalkan ibu mengalami salah satunya, apalagi salah satunya perdarahan gitu ya, atau mual muntah yang berlebihan kayak gitu, ibu harus pertolongan pertamanya, kalau misalkan ada ini yang terdekat atau saudara, kebetulan misalkan ibu sedang tidak ada siapapun di rumah, kalau bisa memanggil saudara atau tetangga yang bisa dihubungi lebih dekat untuk minta bantuan gitu ya, biar atau misalkan ibunya punya kontak langsung bidannya, bisa langsung dihubungi bidannya gitu ya, untuk pemeriksaan atau membantu kita. Atau kalau misalkan ada yang menemani, bisa langsung ke bidan yang lebih dekat dulu kalau sekiranya jarak rumah sakit atau puskesmas jauh gitu ya. Terus apa namanya, tadi kan sudah ini ya, saya jelaskan. Saya mau menanyakan kembali nih, apakah ibunya menangkap atau tidak, karena saya lihat tadi ibunya kebetulan kayaknya letih ya Bu ya, menguap terus, jadi saya mengganggu nih, kurang enak juga. Tapi saya mau menanyakan nih, apa sih tanda gejala pada ibu hamil, tanda dan bahaya pada ibu hamil di trimester 2 yang sekarang ibu rasakan? Tadi letih, lesu. Saya sekarang ya, Ya. lesu. Ingin buang air kencing terus, tidak bisa tidur, sakit pinggang, ya, perdarahan. Terus kalau misalkan ibunya terjadi sembelit, Oh ya, itu banyak minum. harus banyak minum ya, Ya, betul, makan yang makanan berserat. Berarti kan pertolongan pertamanya seperti itu gitu ya. Kalau misalkan setelah minum itu banyak minum terus makan yang berserat ternyata masih tidak ada perubahan atau masih sembelit, berarti harus ke bidan atau ya. Begitupun sama ya, kalau perdarahan ibunya harus segera ke bidan atau ke rumah sakit. Ya, gitu. Ibunya sudah paham ya, alhamdulillah sudah. Ini mungkin karena sudah mengingat kembali yang dijelaskan gitu ya. Baik, untuk waktunya saya ucapkan terima kasih ya Bu. Maaf nih saya sudah mengganggu waktunya. Ibunya juga sampai lelah gitu ya. Boleh ibunya untuk istirahat kembali. Nanti sampai ketemu bulan depan untuk kontrol lagi ya Bu ya. Nanti saya tunggu ya. Baik, kalau gitu makasih ya Bu. Assalamualaikum.